Shalom teman-teman. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dalam studi Alkitab, khususnya bagian Perjanjian Baru. Dan temanya adalah klasifikasi kitab Perjanjian Baru dan proses kanonisasi. Kita masuk dalam klasifikasi kitab Perjanjian Baru. Jadi begini teman-teman, Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Nah, kitab-kitab ini tidak disusun secara acak, tapi dikelompokkan berdasarkan jenis dan isi tulisannya. Yang pertama, ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ketiga Injil pertama disebut Injil Sinoptik karena mereka punya gaya dan isi yang hampir mirip. Sedangkan Injil Yohanes punya gaya yang lebih dalam dan bersifat teologis. Lalu kita punya Kisah Para Rasul, kitab yang mencatat perkembangan gereja mula-mula dan karya Roh Kudus dalam kehidupan para rasul, terutama Petrus dan Paulus. Setelah itu kita masuk ke bagian surat-surat yang kebanyakan ditulis oleh Rasul Paulus, diantaranya Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Selain Paulus, ada juga surat dari rasul lain seperti Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, serta surat Yudas. Surat-surat ini ditujukan untuk jemaat dan pribadi-pribadi agar mereka tetap setia dalam iman. Dan terakhir, ada kitab Wahyu, kitab yang penuh simbol, penglihatan, dan pesan tentang akhir zaman serta kemenangan Kristus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali bikin orang penasaran. Kenapa cuma 27 kitab yang diakui? Bagaimana cara gereja tahu bahwa kitab-kitab itu memang firman Tuhan? Jawabannya terletak pada proses kanonisasi, yaitu proses resmi oleh gereja terhadap kitab-kitab yang diilhami oleh Allah. Ada beberapa alasan kenapa proses ini menjadi penting. Yang pertama, pada masa itu munculnya banyak tulisan palsu yang mengatasnamakan para rasul. Contohnya seperti ajaran Mersion yang menolak perjanjian lama dan hanya dipilih isi Injil. Yang kedua, gereja perlu menyaring nama kitab yang asli dan sesuai dengan ajaran Yesus. Ketiga, saat terjadi penganiayaan hebat di zaman Kaisar Diokletian, banyak kitab yang dibakar. Gereja akhirnya merasa perlu menentukan kitab-kitab mana yang harus dijaga dan diwariskan. Dan yang keempat, karena gereja makin berkembang ke berbagai wilayah dan bahasa, dibutuhkan daftar kitab resmi supaya isi ajaran tetap satu dan utuh. Kita masuk dalam sejarah pengakuan kanon. Proses pengakuan ini tidak terjadi dalam satu malam ya teman-teman. Misalnya, sekitar tahun 170 Masehi muncul daftar yang dikenal sebagai Kanon Muratorian. Kemudian, pada tahun 367 Masehi, Uskup Athanasius dari Alexandria menuliskan 27 kitab Perjanjian Baru secara lengkap dalam surat Paskahnya. Dan akhirnya gereja resmi mengesahkan daftar ini melalui Konsili Hippo pada tahun 393, lalu diperkuat lagi lewat Konsili Kartago pada tahun 397 dan 419. Dan yang terakhir yaitu susunan kitab Perjanjian Baru. Menariknya, 27 kitab ini disusun bukan berdasarkan tahun penulisannya, tapi berdasarkan jenis isinya. Yang pertama, kitab sejarah, yaitu 4 Injil dan Kisah Para Rasul. Yang kedua, surat-surat, baik dari Paulus maupun rasul lainnya. Dan yang ketiga, kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Dan susunan ini mengikuti model Alkitab versi Septuaginta dan Vulgata yang dikenal luas pada zaman itu. Jadi teman-teman, dari proses klasifikasi hingga kanonisasi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara firman-Nya agar tetap murni dan utuh sampai hari ini. Setiap kitab dalam Perjanjian Baru bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga kesaksian hidup tentang kasih dan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus.
Sebagai orang percaya, tugas kita bukan hanya mengetahui susunan kitab-kitab ini, tetapi juga membacanya, merenungkannya, dan menghidupinya setiap hari. Mari kita hargai Alkitab bukan hanya sebagai buku, tetapi sebagai suara Tuhan yang terus berbicara dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.